Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di Masjid Al-Fajri Jodoh, Batam, dan kita masih melanjutkan kajian kita Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam. Dan kemarin kita masih membahas tentang hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan fokus membahas tentang hijrahnya para sahabat. Kalau kemarin kita mengkisahkan hijrahnya Nabi secara khusus, maka malam ini kita akan khususkan bagaimana perjuangan para sahabat mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Nanti kita akan banyak petik pelajaran dari kesabaran para sahabat, bahkan pengorbanan mereka saat hijrah. Karena sekali lagi hijrah ini bukan semata-mata pindah tempat dari Mekah ke Madinah, bukan sekedar itu. Tapi hijrah ini merubah seluruh tatanan Islam. Sebab dari kota Madinah inilah tersebar Islam sampai tertaklukkan dua negara adidaya, Persia dan Romawi. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku menyaksikan bagaimana Romawi terkalahkan oleh Persia, dan aku juga menyaksikan Persia terkalahkan oleh Romawi, dan aku juga menyaksikan Islam mengalahkan Persia dan Romawi. Karena di zaman Umar inilah Persia jatuh ke tangan Islam dan Baitul Maqdis dikuasai kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah orang yang pertama kali hijrah dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan siapa pula yang terakhir hijrah dari kalangan sahabat Rasul? Siapa wanita yang pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah? Di sini kita akan bahas satu persatu kisah mereka, mudah-mudahan cukup waktunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sahabat yang pertama hijrah ke Madinah tentu adalah Mus'ab ibn Umair. Dialah sahabat yang pertama yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Mus'ab bin Umair ini sebenarnya orang kaya, tetapi ketika dia masuk Islam, maka ibundanya menghalangi kekayaannya dan memenjarakan Mus'ab di rumahnya supaya jangan berjumpa dengan Nabi. Tapi kemudian dia lari, kemudian bergabung dengan Rasul dan hijrah bersama para sahabat ke Ethiopia. Ketika kemudian orang-orang Ethiopia, sahabat yang hijrah ke sana pulang kembali ke Mekah karena sudah ada tempat yang aman di kota Madinah,
dengan banyaknya masuk Islam orang-orang Ansor, maka yang pertama kali diutus adalah Mus'ab bin Umair. Dialah yang kemudian memulai dakwah pertama di kota Madinah dan berhasil. Tapi sayang, Mus'ab bin Umair ini saat meninggal dunianya kain kafannya sangat pendek. Jadi kalau ditarik ke kaki, kemudian kepalanya tampak. Kalau ditarik ke kepala, kakinya tampak. Padahal dia orang kaya. Tapi ketika dia masuk Islam, memang yang dicari hanyalah hidayah, bukan kekayaan. Maka dia pun mati syahid dan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Adapun yang terakhir hijrah adalah Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita akan berbicara tentang pengorbanan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam saat hijrah. Dimulai daripada kisah Abu Salamah dan Ummu Salamah. Abu Salamah ibn Abdul Asad adalah satu di antara sahabat yang digolongkan as-sabiqun al-awwalin, mula-mula masuk Islam. Hijrah ke Habasyah 2 kali, kemudian hijrah ke Madinah. Bagaimana kisah hijrahnya beliau bersama istrinya? Dikisahkan oleh istrinya Ummu Salamah, ketika kemudian Abu Salamah sudah mempersiapkan untanya untuk berangkat dari Mekah ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi dan membawa putranya Salamah. Akhirnya kemudian rupanya di tengah jalan dihadang oleh kabilahnya Ummu Salamah. Kabilahnya Ummu Salamah Bani Mughirah, agar Abu Salamah tidak boleh membawa istrinya, dilarang sama kabilahnya. Akhirnya kemudian Abu Salamah pun kalau memang tidak diboleh dibawa istrinya, maka dia akan bawa anaknya, tapi anaknya pun tidak boleh dibawa. Terdengarlah oleh kabilah Bani Asad. Bani Asad ini kabilahnya Abu Salamah. Kalau Bani Mughirah kabilahnya Ummu Salamah. Bani Asad dimarah. Akhirnya kemudian datang dan hendak merebut putranya Abi Salamah itu. Akhirnya tarik-tarikan tangan. Anak ini masih kecil. Tangan satunya ditarik oleh kabilahnya Ummu Salamah Bani Mughirah, tangan kirinya ditarik oleh kabilahnya Abi Salamah Bani Asad, sampai terlepas tulangnya. Akhirnya kemudian Bani Mughirah melepaskan Salamah dan Bani Asad membawa pulang. Akhirnya Abu Salamah hanya berangkat sendirian ke kota Madinah karena Ummu Salamahnya dilarang oleh kabilahnya. Lah karena suaminya berangkat duluan ke kota Madinah, sementara dia tidak boleh berangkat karena dijaga ketat oleh kabilahnya, maka setiap hari Ummu Salamah hanya bisa menangis. Setiap hari dia keluar, kemudian merenung, kemudian sore pulang. Setiap hari seperti itu, seolah-olah orang yang hilang akal. Selama 1 tahun memikirkan suaminya. Akhirnya ada seseorang dari kabilahnya yang agak berakal, kemudian memperhatikan Ummu Salamah yang setiap hari menangis memikirkan anaknya dan juga suaminya. Akhirnya kemudian laki-laki ini bicara dengan Bani Mughirah kabilahnya Ummu Salamah. Tidak kau kasihan wanita itu menangis sepanjang masa memikirkan anaknya yang berada di kabilah Bani Asad dan suaminya yang sudah hijrah ke Madinah. Biarkan dia hijrah. Akhirnya kemudian Ummu Salamah pun diizinkan untuk menyusul suaminya ke Madinah. Ketika mendengar Ummu Salamah akan menyusul suaminya ke Madinah, datanglah Bani Asad menyerahkan Salamah.
untuk dibawa pergi. Akhirnya Ummu Salamah pun berjalan berdua bersama anaknya Salamah. Bayangkan, Mekah Madinah itu 500 kilometer, jauh. Sementara harus melewati padang pasir, perbukitan, dan dia seorang wanita bersama anak kecil. Hijrah berdua bersama anak kecil. Sementara dia pun tidak tahu jalannya kemana. Dia hanya berjalan saja. Tapi qadar Allah Subhanahu wa taala, di tengah jalan berjumpa dengan Utsman ibn Talha. Utsman ibn Talha ini orang musyrik tapi baik. Melihat ada seorang wanita bersama anaknya berjalan menyelusuri jalan dan ingin ke kota Madinah, ditanya, "Wahai perempuan, wahai ibu, hendak pergi ke mana?" Maka Ummu Salamah mengatakan, "Aku ingin menyusul suamiku yang sudah pergi dahulu ke Madinah. Aku tidak tahu Madinah di mana." Akhirnya kemudian Utsman ibn Talha ini, walaupun dia musyrik, tetapi dia sangat mengagungkan perempuan. Akhirnya diantar. Disuruhnya dia naik ke atas untanya, kemudian berangkat sampai datang di kota Madinah. Kemudian kata Utsman ibn Talha, "Wahai ibu, di depanmu itu Madinah. Boleh jadi itu kampung suamimu. Berangkatlah ke sana." Akhirnya Utsman ibn Talha kembali ke Mekah. Belakangan setelah perjanjian Hudaybiyah pun dia masuk Islam. Utsman ibn Talha ini kemudian masuk Islam, tetapi setelah perjanjian Hudaybiyah. Makanya kemudian Ummu Salamah mengatakan, "Ma'a'lamu ahla baitin fil islami asabahu ma asaba ala Abi Salamah wa ma ra'aitu sahiban qad kana aqram min Utsman ibn Talha." Kata Ummu Salamah, "Aku tidak mengetahui musibah dalam Islam yang banyak diderita melainkan keluarga Abu Salamah, dan aku tidak mengenal orang yang paling mulia dibandingkan Utsman ibn Talha, karena dia yang mengantarkan sampai ke kota Madinah." Lihat bagaimana perjuangan Ummu Salamah, perempuan hijrah sendirian bersama anak kecil yang baru beberapa tahun usianya. Beginilah gambaran hijrah di zaman Nabi SAW. Dipisahkan antara suami dan istri dan anaknya. Itu perjuangan namanya. Walaupun kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan ketika Ummu Salamah sampai di kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan Abu Salamah meninggal dunia dalam peperangan. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Ummu Salamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umma Salamah, quli Allahumma hjurni fi musibati." Wahai Ummu Salamah, katakan, "Ya Allah, berikan pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku." Di sini sunnah kalau antum kena musibah, berdoanya seperti itu. Jadi kalau antum seandainya Allah takdirkan kena musibah, entah mungkin kesehatannya, entah ekonominya, entah masalah keluarga, masalah anak, pokoknya musibah apa saja, maka katakan, "Allahumma hjurni fi musibati." Ya Allah, berikan ganjaran kepadaku atas musibah yang menimpaku. Karena orang yang terkena musibah itu bukan berdoa seperti itu, yang ada disalahkannya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa mesti aku teruslah yang kena masalah ini? Kenapa enggak tetangga sebelah saja? Gitu ya. Jadi Allah jadi disalahkan. Jadi harusnya kita berdoa, ya Allah, enggak apa-apa musibah kau timpakan, tapi tolong berikan pahala atas musibah ini. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan kepada Ummu Salamah, tidak sampai di sini.
Wahai Ummu Salamah, katakan juga Allahumma khluf li khairan min ahli. Katakan juga wahai Ummu Salamah, ya Allah, gantikan kepadaku laki-laki yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Kata-kata yang kedua Ummu Salamah tidak mau mengucapkannya. Kenapa? Karena Ummu Salamah itu cinta mati kepada Abu Salamah. Tidak mau dia. Bahkan saat menjelang wafatnya Abu Salamah, berwasiat kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, kalau seandainya aku meninggal duluan, tolong jangan kau menikah dengan siapapun. Tapi kalau seandainya engkau yang menikah duluan, aku berjanji tidak akan menikah selamanya sampai aku mati. Biar kita menjadi pasangan suami istri di surga. Itu wasiat suaminya. Kalau antum nggak yakin, mana antum wasiatnya kayak gini? Yang ada 3 hari mati dah kawin. Ya. Akhirnya kemudian Ummu Salamah teringat dengan wasiat suaminya. Makanya untuk kata-kata yang kedua dia tidak mau mengucapkannya. Tapi Rasul mengatakan, katakan saja. Kata Ummu Salamah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tidak mau. Katakan wahai Ummu Salamah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tidak mau. Tapi Rasul terus mendesak. Akhirnya Ummu Salamah pun mengucapkan kalimat itu. Ya Allah, kalaulah memang ada ganti daripada Abu Salamah, maka berikan ganti yang terbaik. Ketika masa iddahnya selesai, banyak para sahabat yang hebat-hebat seperti Abu Bakar datang melamarnya, tapi ditolak oleh Ummu Salamah. Tidak ada laki-laki terbaik selain Abu Salamah. Datang Umar melamarnya, jawabannya sama, tidak ada laki-laki terbaik bagiku daripada Abu Salamah. Pergi. Satu-satu sahabat ditolak, tidak ada yang dilirik. Padahal Ummu Salamah sudah tua, ikhwan. Tapi kenapa para sahabat menginginkan menikah dengan Ummu Salamah? Karena para sahabat tahu kedudukan Ummu Salamah dalam Islam. Dia wanita yang pertama hijrah, bahkan melakukan hijrah 3 kali, 2 kali ke Habasyah dan 1 kali ke Madinah. Dan sahabat tahu bagaimana perjuangannya. Jadi para sahabat ingin menikah dengan Ummu Salamah bukan kecantikan, dia tidak cantik, bukan karena kaya, dia miskin, bukan karena gadis banyak anaknya, tetapi karena kemuliaan. Kemuliaan yang ada pada Ummu Salamah. Itulah para sahabat kemudian berlomba-lomba ingin mendapatkan hati daripada Ummu Salamah. Kalau seandainya antum diberikan 2 pilihan, janda usianya 50 tahun, rajin sholat, rajin puasa, hafal Quran. Yang satunya gadis 15 tahun, bego, cantik, kaya. Kira-kira milih yang mana tuh? Gak yakin yang janda. Pasti yang gadis kan itu. Karena di zaman sekarang itu kadar iman kita ini rendah. Akhirnya kemudian setelah banyak para sahabat meminang Ummu Salamah, semua ditolak. Tiba-tiba Nabi SAW pula datang meminang Ummu Salamah. Kira-kira Ummu Salamah berani mengatakan bahwa tidak ada laki-laki terbaik daripada engkau melainkan Abu Salamah? Mana berani di hadapan Nabi ngomong begitu kan? Jelas Nabi lebih baik daripada Abu Salamah kan begitu. Tapi Ummu Salamah mencari alasan, menolak halus bahasanya, dan mengatakan, ya Rasulullah, bukan aku tidak menerima pinangan. Pertama, aku ini sudah tua. Yang kedua, anak-anakku banyak. Yang ketiga, aku wanita pencemburu. Istrimu banyak.
Tapi Nabi SAW kemudian tidak memberikan jawaban kecuali setelah beberapa hari. Baru Rasul datang memberikan jawaban. Ya Ummu Salamah, adapun kau tua, aku juga tua. Salah orang tua menikah dengan orang tua. Adapun anak-anakmu, anak-anakku juga. Makanya kalau antum menikah dengan janda banyak anak, jangan mau sama ibunya saja, harus mau juga anak-anaknya. Adapun sifat pencemburumu, aku akan berdoa kepada Allah semoga Allah hilangkan. Akhirnya Rasul berdoa kepada Allah, hilanglah cemburunya Ummu Salamah. Cuman lafadznya nggak ada. Kalau ada saya kasih. Lah ketika Nabi SAW sudah menikah dengan Ummu Salamah, suatu malam ketika Rasul berada di giliran Ummu Salamah, Ummu Salamah bertanya 3 soalan. Soalan yang pertama, Rasul, bagaimana dengan seorang wanita salehah menikah dengan laki-laki saleh, kemudian laki-laki saleh ini mati syahid, kemudian wanita ini menikah lagi dengan laki-laki saleh yang lainnya, dan laki-laki saleh yang kedua pun mati syahid, akhirnya wanita ini pun meninggal juga. Tiga-tiganya masuk surga. Kira-kira wanita ini akan memilih suami yang mana? Yang pertamakah atau yang kedua? Kenapa Ummu Salamah bertanya soal ini? Sebenarnya dia bertanya soal dirinya sendiri. Dia punya suami soleh, Abu Salamah, mati syahid. Sekarang dia menikah dengan Nabi. Kalau Nabi meninggal, Ummu Salamah meninggal, tiga-tiganya masuk surga, gitu maksudnya. Kira-kira saya akan dijodohkan dengan siapa? Maka Nabi SAW mengatakan, engkau akan menikah dengan suamimu yang terakhir. Maknanya dia akan menikah di surga dengan Rasul. Bagaimanapun dia akan memilih suami yang terakhir. Kemudian Ummu Salamah bertanya lagi, wahai Rasul, bagaimana tentang seorang gadis? Dia salehah, rajin ibadah, tetapi karena keinginannya untuk ibadah, dia lupakan sampai dia tidak menikah. Karena rajin ibadah, akhirnya tidak nikah dia, meninggallah dia, kemudian masuk surga. Kira-kira dia akan menikah dengan siapa di surga? Maka Nabi SAW mengatakan dia akan menikah dengan laki-laki dunia yang soleh, yang belum menikah kemudian meninggal dan masuk surga. Kemudian pertanyaan yang ketiga Rasul, apakah wanita-wanita dunia yang masuk ke dalam surga lebih indah mana, bidadari surga ataukah wanita-wanita dunia yang masuk surga? Karena kan Al-Quran tidak menjelaskan tentang wanita-wanita dunia yang masuk surga kan? Al-Quran itu menjelaskan soal bidadari saja, bagaimana keindahan mereka, kemolekan mereka, dan begitu seterusnya. Karena tidak dijelaskan, maka Ummu Salamah bertanya, lebih indah mana gitu ya, kalau seandainya ada perempuan ahli dunia masuk surga ataukah bidadari? Karena ada kecemburuan perempuan kan. Maka Nabi mengatakan, tentu wanita ahli dunia yang masuk ke dalam surga jauh lebih indah dibandingkan bidadari surga. Kemudian Rasul memberikan alasannya, karena mereka wanita-wanita itu salat, sementara bidadari tidak salat. Wanita-wanita ahli dunia itu puasa, bidadari tidak puasa. Wanita-wanita dunia itu bersedekah, bidadari tidak bersedekah.
tentu wanita yang susah payah masuk surga akan jauh pahalanya lebih besar dibandingkan bidadari yang memang sudah diciptakan di surga. Maka mereka jauh lebih indah dibandingkan bidadari surga. Ma'asyiral muslimin, itu kecerdasan Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkinkah kemudian pertanyaan yang kedua, seorang wanita yang tidak menikah sampai tua kemudian meninggal? Ya bisa saja, karena kesibukan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sampai tua tidak menikah kemudian meninggal. Kemudian dinikahkan dengan laki-laki juga yang belum pernah menikah sampai tua kemudian meninggal. Ada yang seperti itu tuh. Ada laki-laki yang nggak mau menikah gitu ya, karena sibuk inginnya, sibuk ibadah ya, bukan karena ada kelainan. Dan ada tuh yang ada kelainan nggak mau nikah, rupanya jantan suka jantan pula. Ya, mana mau nikah pula kayak gini kan ya. Karena ada kisah ya, ada kisah juga pernah atau belum saya kisahkan, kisah tentang Haizan. Jadi di Arab Saudi itu ada laki-laki namanya Haizan, usianya 60 tahun. Kisah Haizan ini sampai terbit di koran-koran Arab gara-gara rebutan hak asuh orang tua sampai ke pengadilan. Jadi Haizan ini dia adalah orang yang paling berbuat baik kepada ibunya. Saking ingin melayani ibunya, dia tidak mau meninggalkan ibunya. Satu hari pun dia tidak mau meninggalkan ibunya. Sampai akhirnya kemudian dia pun menua sampai tidak menikah hanya karena ingin merawat ibunya. Sehingga ketika ibunya sudah tua, dia pun sudah tua. Betul-betul dia tidak mau menikah, karena dia khawatir kalau dia menikah, dia tidak bisa maksimal merawat ibundanya. Coba bayangkan, ada orang seperti ini. Dia tidak mau menikah sama sekali, bukan karena tidak suka dengan perempuan, tidak, tapi dia takut ibunya tidak kerawat. Luar biasa Haizan, sampai usianya 60 tahun dia masih tetap merawat ibundanya. Ya tentu ibundanya sudah tua kali kan begitu. Dianya sendiri sudah 60 tahun. Dari remaja, dewasa sampai tua dia rawat orang tuanya. Betul-betul anak yang berbuat baik. Tiba-tiba kemudian dia punya adik, masih muda adiknya. Masih usia 30 lebih. Tenaganya masih kuat, masih strong gitu ya. Datanglah adiknya ini ingin mengambil ibundanya. Kata adiknya, wahai Haizan, engkau abang, kau sudah lama merawat ibu, gantian. Kau sudah tidak sanggup, tenagamu tidak ada. Semoga Allah memberikan balasan yang banyak kepadamu. Serahkan ibumu kepadaku, bukankah dia juga ibuku? Kata Haizan, kau boleh mengambil ibuku, syaratnya satu, tunggu aku mati, baru kau ambil. Bertengkarlah ini adik kakak, gara-gara rebutan hak asuh orang tua. Akhirnya sampailah di pengadilan agama. Ketika di pengadilan agama, bingunglah hakim. Kenapa? Karena tidak ada orang berkasus soal hak asuh orang tua. Kalau hak asuh anak ada, atau orang cerai, orang talak, rebutan waris. Ini rebutan orang tua. Sampai ke pengadilan. Ada kasusnya di negeri kita, rebutan hak asuh orang tua sampai ke pengadilan agama Sekupang. Mana ada ceritanya? Yang ada rebutan harta, rebutan waris ke pengadilan itu. Kata hakim, saya tidak bisa memutuskan. Apakah saya berikan kepada Haizan yang sudah lama merawat ibundanya,
apakah kepada adiknya yang masih segar bugar karena masih muda? Kata Hakim gini saja, datangkan ibu. Kata Haizan, wahai Hakim, ibundaku sudah tidak bisa bangun, setep. Kata Hakim, saya tidak akan memutuskan sampai ibumu hadir di sini. Dibopong ibunya, lalu di pengadilan. Kata Hakim, wahai Ummi, sekarang putusanmu ada pada kamu. Silakan putuskan, apakah engkau akan ikut Haizan yang selama ini sudah merawatmu, ataukah ikut dengan adiknya yang masih kuat tenaganya sehingga bisa merawatmu. Ibundanya mengatakan, wahai Hakim, macam mana aku akan pilih, sementara Haizan adalah penyejuk mataku, adiknya juga sama penyejuk mataku, tidak mungkin aku pilih dua-duanya. Aku serahkan kepada anda saja. Maka Hakim pun kemudian berpikir sesaat dan mengatakan, wahai Haizan, engkau sudah lama merawat ibunda. Sampai sekarang kau usiamu sudah 60 tahun dan tenagamu pun sudah kayaknya sudah tidak sanggup lagi. Sebaiknya kau serahkan kepada adikmu yang masih kecil, yang masih kuat tenaganya, biar dia bisa mampu lagi mengurus ibundanya. Tiba-tiba Haizan menangis, ikhwan. Kalah sidang, kalah gara-gara hak rebutan asuh orang tuanya diambil adiknya. Menangislah Haizan. Coba ada anak yang seperti ini, coba. Tapi syahidnya di sini bagaimana Haizan dia tidak menikah kemudian sampai meninggal karena merawat ibundanya, gitu loh. Jadi tidak ada yang mustahil kan gitu, orang yang tidak menikah kemudian sampai dia meninggal dan dia di atas ibadah dan bisa masuk surga. Maka mereka akan dinikahkan dengan orang-orang yang sama-sama juga masuk surga dan belum menikah, gitu maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah hijrahnya Ummu Salamah dan juga Abu Salamah. Kemudian yang kedua, kisah hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga kisah hijrahnya Ayyas, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini juga hijrahnya bersamaan dengan kisah daripada seorang laki-laki yang bernama Ayyas ibn Abi Rabi'ah. Jadi suatu ketika Umar ini berjanji bersama dua sahabat Nabi, pertama Hisham dan yang kedua Ayyas. Adapun riwayat Umar hijrah terang-terangan itu ada juga riwayat seperti itu, tapi riwayat ini lemah. Kan sering dikisahkan bahwa Umar itu ketika hijrah terang-terangan bahkan ngancam orang, siapa yang ingin yatim anaknya, siapa yang ingin janda istrinya, halangi aku jihad, gitu. Biar aku hijrah, sehingga tidak ada yang berani. Riwayat ini dhaif. Yang sahih itu Umar sebagaimana sahabat yang lain sembunyi-sembunyi. Karena orang-orang kafir sendiri, ikhwan, ketika melihat para sahabat Nabi SAW hijrah itu mereka tidak suka dan berusaha untuk menghalang-halangi, kalau perlu dibunuh. Sehingga sahabat ini harus diam-diam, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar pun kemudian janjian dengan Hisham dan juga Ayyas di satu tempat, ditentukan waktunya. Kalau jam sekian dia belum hadir berarti ditahan orang Quraisy. Rupanya ketika Umar menunggu di tempat itu, datanglah Ayyas, Hisham tidak hadir. Berarti Hisham ini ditangkap orang Quraisy dan ditahan. Berangkatlah Umar dengan Ayyas ibn Abi Rabi'ah ini. Rupanya di tengah jalan dihadanglah oleh Abu Jahal ibn Hisham dan juga Haris ibn Hisham. Sementara Abu Jahal ibn Hisham dan Haris ibn Hisham ini masih ada kekerabatan dengan Ayyas ini. Kata Abu Jahal, ya Ayyas, hendak kemana kau pergi?
Kata ayah, saya hendak menuju Rasulullah SAW ke Madinah. Maka Abu Jahal mengatakan, jangan. Aku melihat ibumu. Gara-gara engkau pergi, dia bersumpah. Dia tidak akan menyisir rambutnya walaupun gatal sampai melihat dirimu. Dan dia bersumpah untuk berjemur dan tidak akan keluar dari penjemurannya sampai melihat wajahmu. Kata Umar bin Khattab, jangan percaya. Tak mungkin ibu melakukan seperti itu. Jadi Umar bin Khattab berusaha meyakinkan itu tipu muslihatnya si Abu Jahal saja. Jangan percaya. Tapi Ayyas terpengaruh tuh dengan ucapan Abu Jahal. Wahai Umar, dia ibuku. Kata Umar, jangan. Kalau seandainya engkau pengen harta, kamu tahu aku ini orang kaya, nanti kita bagi dua hartaku supaya engkau hijrah. Bayangkan, Umar bin Khattab mengatakan sampai kita bagi dua nanti hartanya. Yang penting kau jangan dengarkan ucapan Abu Jahal itu. Tetapi memang Allah takdirkan Ayyas ini terpengaruh. Dia ingat terngiang-ngiang ibundanya. Akhirnya Umar mengatakan, kalau memang engkau harus pergi menemui ibundamu dan saya harus hijrah sendiri, nih ambil unta. Ini unta ini kalau larinya cepat, kuat. Nanti kalau Abu Jahal macam-macam lari dengan unta, mereka tidak bisa mengejar. Akhirnya kemudian Ayyas pun mengikuti Abu Jahal dan Al-Harits bin Hisham ini. Di tengah jalan Abu Jahal ini bersiasat dan mengatakan, ya Ayyas, lihat untaku tidak bisa jalan, boleh nggak aku kau bonceng di belakangmu, katanya. Pintar Abu Jahal. Kata Ayyas, ya husnudon saja, silahkan. Pas dibonceng di belakang, maka oleh Abu Jahal kemudian dicekik, kemudian diikat. Jadilah dia tawanan. Dibawalah ke orang-orang Quraisy dan mengatakan, silahkan kalian perbuat apa yang kalian hendak perbuat dengan Ayyas. Disiksalah Ayyas, akhirnya dia terfitnah agamanya. Terfitnah dengan agamanya. Sampai-sampai para sahabat ketika mendengar Ayyas kemudian terfitnah agamanya, mereka pun hampir mencela Ayyas. Tetapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan kepada hamba-hambaku yang mereka asrafa ala anfusihim, mungkin terjerumus kepada perbuatan dosa, kemaksiatan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah mengampuni semua dosa. Ketika turun ayat inilah maka Umar bin Khattab kemudian menulis ayat ini, kemudian dikirim kepada Ayyas dan juga Hisham yang terfitnah agamanya karena tertangkap kemudian disiksa. Ketika Ayyas membaca surat daripada Umar bin Khattab dan membaca ayat itu, maka dia pun tergugah untuk kembali ke Islam. Akhirnya dia pun kembali ke Islam, kemudian menyusul para sahabat Rasulullah SAW ke Madinah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza, begitulah kondisi hijrah, ikhwan. Mereka tidak bisa serta-merta hijrah begitu saja, dihadang sana sini, disiksa gitu, sampai terfitnah agamanya. Ini kalau nggak disiksa luar biasa, tidak mungkin terfitnah agamanya. Pasti siksaannya luar biasa gitu ya, sampai akhirnya dia melepaskan agamanya kan gitu ya. Jadi berat ya hijrahnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini masuk Islam bersamaan dengan Ammar ibn Yasir. Dan Ammar ibn Yasir ini kita tahu bahwa satu-satunya keluarga yang pertama mati syahid. Ibundanya Sumayyah ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal sampai mati. Kemudian ayahnya pun ditikam oleh Abu Jahal sampai mati. Ammar ketika itu masih kecil disuruh memuji berhalanya. Awalnya enggak mau, tapi karena disiksa
Akhirnya kemudian dia mengucapkan hal itu. Turunlah ayat illa man ukriha, kecuali orang-orang yang dipaksa gitu ya. Wa qalbu mutmainnun bil iman, sementara hatinya masih penuh dengan keimanan, maka tidak mengapa mengucapkan kalimat seperti itu. Lah Suhaib Ar-Rumi dengan Ammar ibn Yasir ini sama-sama itu masih Islam dari Arqam. Lah kita tahu bahwa Suhaib Ar-Rumi ini ikhwan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli berniaga sampai kaya raya. Jadi salah satu daripada sahabat yang Allah berikan kekayaan di Mekah, kaya. Ketika kemudian Islam mulai ditekan di kota Madinah, di kota Mekah, sehingga pada hijrah ke Madinah, dia pun segera mengemas kekayaannya dan hendak dibawa ke Madinah. Semua kekayaannya dibawa. Tentu kalau zaman dulu kekayaan itu kan berupa emas kan itu ya. Zaman dulu kan itu ya. Investasinya kan biasanya kalau orang-orang tua dulu kan dibelikan emas. Diberikan emas, jarang ditabungkan di bank. Zaman dulu kan juga nggak ada bank, maka biasanya investasinya kepada emas ya. Oh ya, kadang-kadang ibu itu semuanya ada emasnya, mulai kaki, leher, tangan, kayak wayang jalan gitu kan, kuning semua. Jadi akhirnya dibawa kekayaannya, di tengah jalan tiba-tiba dihadang oleh pasukan orang Quraisy. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, ya Suhaib, dulu engkau miskin, kemudian kau kaya. Kami tidak rela kekayaan kamu dibawa ke Madinah. Akhirnya kemudian Suhaib mengatakan, bagaimana kalau seandainya aku berikan penawaran kepada kalian, saya serahkan semua kekayaan aku kepada kalian dan saya akan sebutkan di mana saja kekayaan yang aku sembunyikan, kalian ambil. Tapi tolong jangan halangi aku hijrah. Kalau kalian tetap menghalangi hijrah, kalian tahu aku ini ahli pemanah. Di tanganku ada beberapa anak panah. Aku bisa memanah kalian satu persatu dan akan tepat. Selepas habis anak panahku, terserah kalian mau apakan aku, katanya. Akhirnya deal-dealan, ya sudah, kalau berangkat saja, tapi jangan membawa apapun kecuali pakaian di badan. Jadi hartanya disita semua sama orang-orang Quraisy, kemudian dia safar dengan badan dan pakaian yang ada melekat di badan saja. Sampai di Madinah, berjumpa dengan Nabi SAW, maka Rasul memuji dan mengatakan, rahiba bai'u Abi Yahya, semoga beruntung jual belinya Suhaib Ar-Rumi Abi Yahya. Begitu para sahabat. Coba, bisa loh dia berkorban, hartanya dikasihkan semuanya sama orang, yang penting jangan ganggu agama saya. Zaman sekarang terbalik, saya siap murtad, kasihkan hartamu kepada saya. Kalau zaman sekarang kan itu, saya siap murtad, kasih harta saya. Karena banyak tuh perempuan-perempuan di zaman itu, terutama di Batam tuh, yang kurang iman, dapat jodoh orang luar negeri, boleh-boleh kafir, ya kan? Hanya gara-gara dibelikan rumah di Sukajadi bisa pindah agama, tuh kan? Gara-gara dikasih rumah Sukajadi itu pindah agama. La haula wala quwwata illa billah. Dia tidak sadar kalau hanya ingin mendapatkan rumah seperti rumah di Sukajadi, cukup baca qul huwallah 10 kali. Kata Rasul, barang siapa yang membaca qul huwallah 10 kali, Allah bangunkan satu istana di surga. Nggak ada apa-apanya rumah Sukajadi dengan istana di surga, ya. Antum pengen berapa? Tiap hari saja 10 kulhu, sebulan dah dapat antum berapa? 30 istana. Masalahnya nggak bisa dilihat, dikeker pun tidak bisa. Akhirnya nggak yakin, seolah-olah kalau cerita kayak gini kayak dongeng jadi. Karena kayak dongeng itulah nggak yakin. Makanya kenapa di permulaan Al-Baqarah ciri pertama orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib.
Itu permulaan Quran itu. Supaya kita yakin gitu ya. Sebab kalau nggak yakin ya gitu akhirnya kufur dengan yang gaib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini menunjukkan bahwa rupanya hijrah ini perlu pengorbanan. Ya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada kisah dari seorang sahabat namanya Abdul Uzza Al-Muzani. Abdul Uzza Al-Muzani. Abdul Uzza Al-Muzani ini anak yatim, tetapi kemudian dirawat pamannya, dan pamannya ini pimpinan kaum dan orang kaya. Saking kayanya, keponakannya Abdul Uzza Al-Muzani ini tidak sembarang memakai pakaian. Pakaiannya itu pakaian impor, harus dari Syam, dari Yaman. Pakaiannya bagus-bagus. Di usia 16 tahun itu memang betul-betul dandani betul, diberikan kekayaan karena memang dia pimpinan kaum dan dia orang kaya pamannya itu. Dan sayang dengan keponakannya karena sudah diangkat jadi anaknya. Abdul Uzza Al-Muzani. Tiba-tiba kemudian dia dikejutkan dengan beberapa para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah melewati kabilahnya. Kemudian kata Abdul Uzza Al-Muzani ini, siapa kalian? Maka sahabat mengatakan, kami orang Mekah. Hendak kemana kalian? Hendak ke Madinah. Apa tujuan kalian ke Madinah? Maka dia mengatakan, kami tidak bisa beribadah di Mekah dan kami harus hijrah ke Madinah karena Nabi kami memerintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ketika disebut Nabi kami, apakah ada Nabi? Ya, ada Nabi. Apa buktinya? Kemudian sahabat ini membacakan beberapa ayat Al-Quran, kemudian pergi. Kemudian datang lagi beberapa sahabat, ditanya lagi, sama juga, akhirnya dibacakan Quran, pergi lagi. Kemudian datang lagi sahabat, dibacakan Quran, pergi, sampai banyak hafalan Qurannya. Akhirnya lama-lama karena terus mendengarkan Quran, hidayah masuk di hatinya oleh Abdul Uzza Al-Muzani. Akhirnya dimutuskan ingin ikut dengan sahabat yang hijrah ke Madinah dan ingin belajar Quran kepada Nabi. Datang dia kepada pamannya, minta izin, usia 16 tahun. Dia mengatakan, wahai pamanku, aku melihat orang-orang itu tidak mungkinlah keluar dari Mekah menuju Madinah karena sebuah keimanan yang mantap. Kalau itu sebuah kebatilan mustahil, pasti itu sebuah kebenaran. Izinkan aku hijrah. Marah pamannya. Saking marahnya akhirnya pamannya menyetop, tidak akan lagi memberikan harta. Bahkan pamannya memaksa untuk mencopot pakaiannya, disuruh telanjang. Akhirnya betul-betul dicopot pakaiannya, disuruh telanjang. Maka dia telanjang safar dari kabilah menuju Madinah. Di tengah jalan dia hanya mendapatkan kulit-kulit dedaunan untuk menutup auratnya. Coba bayangkan perjuangan hijrahnya. Sampailah kemudian di kota Madinah, berjumpa dengan Nabi SAW. Siapa kamu? Kata Rasul, ana Abdul Uzza Al-Muzani. Kemudian diceritakan kisahnya kenapa dia sampai mau hijrah dan mau masuk Islam. Maka Nabi SAW sampai takjub dan mengatakan, ya Abdul Uzza Al-Muzani, engkau bermulazamah denganku. Kau duduk saja di pintu rumah, aku akan bacakan ayat-ayat Al-Quran kepada. Sejak itulah dia pakar Quran. Ya kan? Ini kisah-kisah hijrah para sahabat luar biasa. Kok bisa seperti itu? Padahal dia sudah kaya raya, sudah enak hidupnya, hanya gara-gara informasi tentang Islam Allah berikan hidayah, nggak peduli dengan kekayaannya. Itu orang dulu. Bagi mereka harta itu tidak ada apa-apanya dibandingkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah itu mahal bagi mereka, ikhwan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga
Sejarah hijrah Nabi SAW juga dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena Ali ini kan hijrahnya sudah saya ceritakan kemarin, dia menyusul Nabi. Kenapa Ali ditahan oleh Nabi SAW dan tidak ikut hijrah bersama dia dan Abu Bakar? Karena ada barang-barang titipan orang Quraisy yang belum sampai ke pemiliknya. Maka Rasul meminta agar barang-barang itu dikembalikan ke pemiliknya, baru kau susul aku ke Madinah. Luar biasa. Bahkan Ali sempat tidur di tempat tidurnya Nabi yang ketika itu rumahnya dikepung oleh pasukan Quraisy. Bisa saja kalau seandainya mereka membakar rumah itu, meninggal Ali di situ. Tapi hijrah bukannya sekedar hijrah. Hijrah itu pengorbanan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Mungkin banyak kisah-kisah, tapi juga waktu yang terus berjalan. Saya ingin titik beratkan, kenapa hijrah ini momentum yang sangat-sangat luar biasa dalam Islam. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an, di zaman dia menjadi khalifah, kan perkembangan Islam kan luar biasa di zaman Umar kan, sampai ke Persia kan, takluk Persia, Mesir, Yaman, takluk di tangan Islam. Sehingga akhirnya pusat dengan daerah itu semakin jauh jaraknya. Pusatnya di Madinah, tapi perkembangan Islamnya sampai ke Iran, ya kan, sampai ke Syam sana kan jauh tuh jaraknya. Sehingga di zaman itu hanya bisa melalui surat menyurat. Masalahnya surat menyurat di zaman itu tahunnya belum ada. Seperti namanya di Mekah, mereka menggunakan tahun itu dengan peristiwa yang berlaku, karena belum ada tahun. Tanggal ada, hari ada, bulan ada, tahun pula tak ada. Makanya kalau seandainya orang lahir, umpamanya nih hari ini terjadi gempa, kemudian 3 hari setelah gempa antum lahir, maka tahun kelahiran antum itu tahun gempa, gitu. Ya kan? Ataupun antum 5 hari setelah tsunami, berarti lahir antum itu tahun tsunami. Makanya ketika kemudian tragedi Perang Gajah itu 50 hari setelahnya kemudian lahir Nabi, maka tahun kelahiran Nabi disebut tahun Gajah. Begitu orang-orang dulu kalau membuat tahun itu, ya, jadi belum ada almanak, ya. Sementara Mekah punya almanak sendiri gitu ya, Yaman sendiri, Syam sendiri, sehingga terkadang surat menyurat ini salah paham, kadang tidak terbaca, kadang surat lama dan macam-macam, sehingga terjadi salah paham di antara para sahabat. Akhirnya kemudian banyaklah sahabat-sahabat senior dari kalangan veteran-veteran Badar berkumpul kepada Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau seandainya kita buat almanak, penanggalan, supaya sama, supaya dalam surat menyurat itu jelas tanggalnya, bulannya, tahunnya, sehingga tidak salah paham. Kita samakan saja, baik yang ada di Syam, di Mesir, di Yaman, di Madinah, di Mekah, kita samakan kan enak. Akhirnya kemudian Umar pun setuju. Kata Umar bin Khattab, lalu bagaimana cara penentuan tahunnya? Maka sebagian sahabat mengatakan, bagaimana kalau kita ambil dari tahun wafatnya Nabi? Yang lain mengatakan, bagaimana kalau diambil dari awal diutusnya Nabi? Yang lain mengatakan, bagaimana kalau diambil dari awal peperangan Nabi? Macam-macam. Sampai akhirnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu dan juga beberapa sahabat yang lainnya berpendapat dan mengatakan, bagaimana kalau diambil dari hijrah Nabi? Umar cocok dengan hijrah. Kenapa? Karena peristiwa hijrah inilah yang merubah wajah Islam.
yang tadinya tertindas jadi merdeka, yang tadinya tidak punya negara jadi punya negara, yang tadinya Islam tidak berkembang jadi berkembang, dan begitu seterusnya. Maka disepakati diambil dari hijrah Nabi. Makanya ada istilah 1 Hijriah, 2 Hijriah, sekarang sudah 1443 Hijriah. Pertanyaannya, hijrah Nabi itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Karena di bulan Rabiul Awal itu terjadi 3 peristiwa besar. Pertama, kelahiran Nabi, yang kedua hijrahnya Nabi, yang ketiga wafatnya Nabi. Semua di bulan Rabiul Awal. Sementara kalau kita melihat almanak penanggalan Hijriah, bulan pertamanya bukan di Rabiul Awal, tapi di bulan Muharram. Ya kan? Bulan Muharram itu bulan pertama dalam Islam kan? Sementara di bulan Muharram itu tidak terjadi hijrah. Hijrah itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Harusnya penanggalan bulan pertama itu dimulai Rabiul Awal kan gitu. Karena kejadian hijrah itu di bulan Rabiul Awal. Kenapa diletakkan Muharram? Ini ada sejarah lagi. Ikhwan, zaman dulu untuk memberikan informasi bukan seperti zaman sekarang. Jangankan zaman dulu sekali, di zaman Umar ya. Di zaman kita masih kecil-kecil lah, belum ada handphone. Handphone jadul pun belum ada. Masih pakai paling handphone yang di jalan-jalan itu pakai koin tuh. Kan ada tuh pakai uang 100 ya, kadang-kadang nggak pernah masuk, keluar lagi. Baru ada wartel gitu ya, baru ada handphone gitu ya. Dulu itu paling tinggi surat menyurat, semua berjubel di kantor pos itu. Kadang-kadang lama nggak dibalas, rupanya balasannya surat dia sendiri, nggak nyampe. Balik lagi. Orang dulu itu untuk menyebarkan sebuah berita itu susah, karena terkadang satu kampung tuh satu TV hitam putih. Kadang-kadang satu kampung nggak ada TV, itu pun bukan pakai listrik, pakai aki gitu ya. Jadi orang dulu kan susah untuk menyebarkan berita, sehingga akhirnya Umar ini berijtihad. Bagaimana caranya kemudian memudahkan untuk memberikan berita bahwa Islam sudah punya penanggalan. Gimana caranya supaya sampai ke daerah-daerah itu? Akhirnya terpikir untuk menyampaikan di bulan haji. Bulan haji itu kan 3 bulan. Dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini disebut Ashhurul Hajj, bulan-bulan haji. Karena zaman dulu belum ada pesawat, masih pakai kapal laut, ya kan? Jadi mereka berangkat dari Indonesia itu di awal Dzulqa'dah. Nanti sampai sana di akhir Dzulqa'dah, masuk Dzulhijjah. Haji tanggal 8, selesai tanggal 13 kan itu. Baru nanti pulang lagi sampai kampung bulan Muharram. Orang dulu kan begitu, ya kan? Walaupun ada yang lebih ya, lebih daripada 3 bulan, yang 5 tahun aja ada. Ketika ada seorang laki-laki datang kepada Abdullah ibn Sirin, wahai Abdullah ibn Sirin, kau orang mana? Dia bilang, saya orang Irak. Berapa jarak dari Irak ke sini? 1 bulan saya jalan, naik unta. Kata orang ini, kok baru 1 bulan? Aku 5 tahun baru sampai sini. Kamu masih tetangganya haram katanya. Aku dari Waro'an Nahar katanya, dari ujung Rusia sana yang lagi perang sama Ukraina. Ya. Kenapa kok sampai 5 tahun? Karena orang dulu itu saking ingin haji, tidak punya modal, jalan ke negara ini kerja dulu, dapat duit, jalan lagi, habis duit kerja lagi, terus sampai 5 tahun sampai berarti haram. Itu makanya 5 tahun. Ya, kalau sekarang nggak sampai bertahun-tahun, hitungan jam udah sampai atau di Jeddah.
Artinya bahwa Umar terpikir bagaimana kalau seandainya pengumuman ini diumumkan di waktu bulan-bulan haji. Karena orang haji kan gak diundang datang sendiri, karena yang undang Allah kan gitu. Dan pasti dari semua daerah ada yang haji, walaupun 1-2 perwakilannya. Maka Umar terpikir, makanya ketika terjadi bulan haji, Umar pun menyampaikan, sesampainya kalian di daerah-daerah kalian, sampaikan kepada orang-orang Islam punya penanggalan, dan umumnya mereka sampai di bulan Muharram. Makanya dijadikan Muharram itu bulan pertama, ya, dan tahunnya dijadikan tahun Hijriyah sampai sekarang, ya. Itulah kenapa kemudian sejarah hijrah ini luar biasa sampai dijadikan sebuah penanggalan dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang bertanya sih. Jarang kita buka pertanyaan. Atau dari YouTube mungkin. Oh, nggak ada yang tanya. Semua komennya tidak ada yang tanya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi